Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu ya. Boleh bilang cakepnya? Betul, sebentar. Pergi ke pasar membeli daun salam, jangan lupa membeli opak. Izinkan saya mengucapkan salam. Bapak Ibu jawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala al-ulama aidan fil hadits man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Atau kama qala. Atau Bapak Ibu Dewan Guru SDN Total Persada. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada pagi hari ini, pagi yang teduh, sejuk, namun tidak akan mengundang ngantuk. Pada hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 dalam acara In-House Training dengan tema mewujudkan pembelajaran mendalam melalui teknologi interaktif dan kecerdasan buatan. Beri tepuk tangan semua. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan tentunya menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Hartati SPD. Dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN Total Persada, Ibu Hajah Maisaro MPD. Yang saya hormati narasumber kita pagi hari ini, Ibu Putri Widiawati SPD, Ibu Dini Puspitasari SPD. Yang saya hormati guru-guru hebat semua, rekan-rekan hebat semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan in-house training dalam pembelajaran mendalam. Mohon izin saya sebagai Ketua Panitia ingin menyampaikan laporan kegiatan in-house training yang akan kita laksanakan 2 hari, yaitu hari ini dengan hari Minggu. Kegiatan ini berjalan dari mulai pagi jam 8 sampai dengan nanti jam 4 sore selama 2 hari.
peserta yang mengikuti kegiatan in-house training ini berjumlah 60 guru dengan dilengkapi dan dia akan diberikan juga kelengkapan ataupun ATK untuk kita melaksanakan kegiatan diskusi kelompok ataupun nanti materi yang akan disampaikan oleh narasumber atau pemateri yang hari ini akan menyampaikan dan juga esok hari. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dari pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti, dan esok pun bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini masih ada yang kurang berkenan. Kami selaku panitia mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Sekali lagi, bila ditolak oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia In-House Training Pak Syah Munir beserta jajarannya. Yang saya hormati para jagoan wanita hebat, narasumber yang hari ini sudah tampil dengan penuh kesiapan dan penuh semangat walaupun deg-degannya luar biasa kayak jam gadang. Belajarnya berapa hari ini narasumber? Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru peserta in-house training. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur yang tak terukur oleh apapun atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita sudah meliburkan siswa karena kita akan melaksanakan in-house training yang dijadwal itu ada di hari Sabtu tanggal 25 dan hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu itu sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau ilmu yang kita dapat itu memang selalu ter-up to date sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau ilmu itu tidak bisa dipakai hari ini, mungkin besok. Tidak dipakai besok berarti yang akan datang. Yang akan datang berarti lusa. Tetapi kalau yang sekarang ini harus betul-betul langsung diterapkan di kegiatan KBM Bapak Ibu sekalian. Dan sehebat apapun kurikulum yang kita laksanakan, sehebat apapun kurikulum yang diluncurkan oleh kementerian, kalau Bapak Ibu tidak ada perubahan pola dalam mengajar, itu artinya kita akan tetap jalan di tempat dan tidak berkembang. Jangan stuck di situ saja, tetapi kita berkembang. Makanya kita boleh bergaul kemanapun selama pergaulan itu memberikan efek pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Saya tidak melarang, makanya kemarin saya senang ketika banyak teman-teman yang dipinta untuk mengikuti diklat, baik itu di Sawangan maupun di wilayah Kota Tangerang. Bapak Ibu, saya tidak akan mengekang Bapak Ibu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang Bapak Ibu miliki. Saya akan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan Bapak Ibu yang punya tujuan. Jadi apalagi yang muda, kalau yang udah mau pensiun kayak Pak Nana, kayak Pak John, Budida, wajarlah. Tapi kalau yang muda-muda itu jangan ketinggalan kereta. Semangatnya jangan padam, karena semakin ke depan semakin banyak tuntutan, semakin banyak keinginan-keinginan orang kementerian yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Seperti yang sudah kita lihat kemarin pada saat semuanya Bapak dan Ibu, semangat. Semangat. Kalau untuk total semangatnya bagaimana Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Oh begitu ya.
Coba kita dari Tangerang Ayo dulu. Kita, saya kasih komando ya. Tangerang, ayo bersama membangun kota. Priok bisa. Total Pesada luar biasa. Juara luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, salat dan salam marilah kita sampaikan kepada diri kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan para sahabat yang akhir nanti. Ya, selamat siang semuanya. Sudah siang ya? Sudah pada makan? Belum. Sudah sarapan? Sudah ngopi? Belum. Sudah. Kalau yang belum ngopi dulu ya, biar segar. Ya, Pak Ustadz di belakang segar Pak Ustadz. Ngantuk nggak? Oh. Iya, hadir semua Bu Haji ya. Satu tadi yang tidak hadir. Iya, alhamdulillah bisa hadir semua di hari ini. Mungkin ada beberapa hal. Ini harus dibuka Bu Haji. Iya, Pak. Ada kata-kata pembukaan begitu? Iya. Oh, begitu ya. Karena harus divideokan, Cak. Oh iya. Jadi ada kata-kata pembukaannya harus divideokan gitu ya. Sebelum dibuka tentang kegiatan ini mungkin ada beberapa hal yang saya hanya mengingatkan ya. Sebagai pengawas pembina pada Bapak dan Ibu semua sebagai pendidik, kita ini adalah sebagai pendidik, guru adalah pendidik, dimana sebagai pendidik pekerjaan guru adalah yang Bapak Ibu 4 sekarang ini karena terpaksa, dipaksa atau panggilan hati. Panggilan hati. Ada yang dipaksa? Enggak. Ada yang dipaksa? Tidak. Ada yang terpaksa? Tidak. Karena tidak ada kerjaan lain ya saya terpaksa jadi guru. Tidak ada ya. Semuanya sudah terpanggil hatinya untuk menjadi pendidik. Ya. Karena yang menjadi pendidik itu Bapak dan Ibu berat ya. Resikonya banyak, tantangannya banyak ya. Tuh, ya, tantangannya banyak sekali ya. Kita sebagai guru, sebagai teladan, pendidik itu terlebih teladan ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu ya sekilas hanya mengingatkan lagi kalau misalnya apa yang saya ucapkan betul ya silakan ambil, kalau misalnya salah jangan ya, kalau misalnya ada yang kurang berkenan saya mohon maaf di Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri mungkin akan saya buka kegiatan itu aja ya, belajarnya gampang. Kegiatan hari ini kegiatan in-house training ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan in-house training IHT mewujudkan pembelajaran mendalam melalui teknologi interaktif dan kecerdasan buatan. DSN Total Persada secara resmi saya buka. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانفعنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا رب العالمين حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam kegiatan acara in-house training implementasi kurikulum merdeka dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang maha mengetahui, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kemudahan untuk memahami dan mengamalkan kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya.
Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti diklat ini, serta bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah pembukaan sudah kita laksanakan, doa pun sudah kita panjatkan. Nanti sama-sama kita recharge ilmu ya. Iya, bersama narasumber hebat kita. Bapak Ibu, dengan adanya pelatihan di hari ini, semoga menjadi peningkatan kompetensi untuk bekal kita sebagai pendidik dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru dan relevan dengan kebutuhan sekolah dan tentunya perkembangan bagi kurikulum. Baiklah Bapak Ibu, cukup sampai di sini bersama saya, karena di sana dia sudah berbahagia dengan yang lain. Bukan, nanti dilanjut sama partner saya yang datang jauh dari Majak. Ya, oke. Nanti sama-sama kita foto bersama dulu ya Bu ya? Ya, kita foto bersama sebelum nanti pelatihan oleh para narasumber cantik, hebat. Untuk ice breakingnya adalah ice breaking mana gayamu, ya, mana gayamu. Nanti nanti ibu bapak hanya menepuk pahanya sendiri ya, jangan paha orang lain. 2 kali trak, kemudian nanti ke sini. Ya, trak, gitu ya. Nah, pada saat nanti kena ke tangan, nanti ibu bapak selfie sesuai dengan keindahannya masing-masing, gayanya masing-masing. Mau begini juga silakan ya. Makanya ini tim dokumentasi harus mengikuti pada saat arahan di sini ya. Jadi masing-masing selfie. Siap ya, kita coba dulu. Are you ready? Oke, siap. 3, 2, 1. Cek. Satu kali aja yang atas punten ya. Tek bum. Tek bum. Nanti pada saat tek bum. Tek bum. Nah, gitu. Jadi nanti masing-masing. Mohon maaf nanti bakalan panjang ya. Nah, nanti yang sudah selfie jangan diam mentang-mentang udah selesai, karena nanti lagunya juga akan seperti itu. Ya, terus saja. Cuma pada saat kebagian nanti ditunjuk harus gaya sebagus mungkin ya. Oke, siap ya, karena nanti akan berurutan, tetapi akan saya tunjuk mana yang duluan. Oke. Gak ada musik ya? Enggak, karena musiknya pakai yang tadi yang paha sama tek tum. Siap ya, latihan dulu ya, barang 5 atau 6 orang. Siap, 3, 2, 1. Suaranya dong. Oke. Ya. Ya. Nah, nanti pada saat tek bom langsung selfie. Ya, bergaya gitu loh. Nah, ya. Muternya nanti searah jarum. Dokumentasi tolong nanti gitu. Ya. Enggak, yang ditunjuk langsung, setelah ditunjuk langsung aja. Yang diikuti. Nah, yang ditunjuk itu adalah startnya di situ. Ya, startnya awalnya di situ. Kalau saya tunjuk Bu Yani, berarti Bu Yani langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Ya. Nah, ini contoh. Oke, siap ya. Are you ready? 3, 2, 1. Ada suaranya yang dulu. Ada foto. Siap.
Harusnya tek tek dung. Tek tek dung. Ya. Ulang. Tek tek dung. Nggak ditunjuk lagi dong. Enggak, dia kamu arahnya ke sini berarti arahnya ke sini. Ya. Muter. Ya, oke. Ya. Siap. Enggak, ikut gaya yang lain. Gaya yang lain. Siap ya? Aduh, ready. 3, 2, 1. Depan dulu lah. Yang bagusnya ini adalah di video ya. Ya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Oke. Nah, ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 itu agak cepat. Tepuk 4. Nah, tepuk 4, tepuk 5. Siap, 3, 2, 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Guru SDN Total Persada. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, sehat walafiat untuk melaksanakan pelimbasan pelatihan pembelajaran negara untuk guru batch 7. Sebelum kita memulai pembelajaran mendalam, saya akan membahas mengenai konsep pola pikir bertumbuh atau yang disebut dengan growth mindset. Benar nggak bisa di? Miss tadi growth mindset betul kan? Bacanya growth mindset. Nah di sini ada kata dari Bapak Menteri Mendikbud RI, Bapak Profesor Abdul Muti, bahwa kalau misalnya yang memiliki growth mindset, yaitu masalah kecil bisa masalah sedikit itu jalan keluarnya pasti banyak. Misalnya berpola pikir bertumbuh, dia pasti akan menerima. Tapi kalau berpola pikir yang tetap, dia akan menghindar. Contohnya, misalnya Bapak Ibu mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan. Kalau misalnya berpola pikir bertumbuh, pasti dia akan menerima tugas tersebut. Tapi kalau misalnya dia berpola pikir tetap, dia akan menghindar, saya nggak mau lah ikut pelatihan. Lanjut yang kedua, obstacle, rintangan. Nah, rintangannya dia kalau berpola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Tapi kalau misalnya pola pikir tetap, dia akan menyerah. Siap, tes dulu. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Lanjut, tepuk PPB. Bukan tidak, belum mau, coba lagi. Oke, terima kasih. Mungkin kita buka sesi tanya jawab 2 saja dulu untuk sementara ya. Dari kelompok 1 ada yang mau mencoba untuk
bertanya? Belum ada. Kelompok 2? Oke. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dini atas paparan materi yang sudah disampaikan tadi, luar biasa. Disampaikan oleh Ibu Dini bahwa pola pikir terbagi dua, pola pikir tertutup dan pola pikir, nah itu maksud saya, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap, kalau menurut persepsi saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini, ialah orang yang cenderung mudah menyerah dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di masa depan nanti. Masa bodoh cuek gitu, tumangke. Sedangkan untuk pola pikir yang bertumbuh, dia lebih cenderung memiliki pola pikir yang idealis. Pasti sesuatu yang terlihat bisa dia kerjakan. Pasti yang sesuatu yang sifatnya abstrak, pasti ada solusi dan ada penyelesaian. Yang menjadi pertanyaan adalah, tadi kan dikatakan oleh Bu Dini bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda-beda. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya betul sekali, memang Indonesia diciptakan beraneka ragam. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu mengenai karakter yang tadi itu. Apa penyebab karakter dua pola pikir tersebut bisa muncul? Apakah bisa seluruh dunia ini memiliki pola pikir berkembang gitu, sehingga semuanya sukses, maju, idealis semua? Bagaimana pencegahan kita sebagai guru untuk mengatasi munculnya terciptanya pola pikir tetap, sehingga kita minimalisir, kita jangan usahakan yang sampai ada itu yang namanya pola pikir tetap, karena ini efeknya sangat fatal terhadap masa depan anak-anak bangsa kita, kemajuan negara kita untuk menjadi Indonesia yang maju. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertumbuh berarti pasti biasanya kita tetap belajar ya Pak ya, terus belajar untuk menumbuhkan si pola pikir tersebut. Jadi jangan sampai kalau nggak belajar kan pasti pola pikirnya tetap stay di tempat, tetap aja segitu, nggak akan berubah. Terus sama dari diri kita sendiri Pak, kalau kita mau berubah, pola pikir kita juga akan bertumbuh. Izin menambahkan Bu Dini, Pak Ustadz Irfan, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Kembali lagi kepada apa yang kita yakini, terkadang kita suasana hati naik turun ya, kadang sedih, kadang senang, seperti itu. Tapi kuncinya memang cuma satu, kita harus selalu berpikiran positif, kita harus selalu husnuzon sama Allah. Nah itu yang kita bawa, dasar agama ya Pak Ustadz Irfan mungkin ajarkan ke anak-anak, itu yang jadi dasarnya, seperti itu. Jadi apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan, semua itu harus kita bawa ke agama, seperti itu. Kenapa? Karena posisinya pada saat kita ingin melakukan sesuatu tapi kita sudah ada penolakan di diri kita, ya itu akan balik lagi, kita akan tidak konsisten, seperti itu. Tapi pada saat ada sesuatu hal yang kita terima dengan positif, insya Allah kita akan berpikir ataupun berpola tumbuh terus menerus, walaupun terkadang itu terasa sulit, seperti itu. Mungkin dengan berpikiran positif ke depan, selalu berkolaborasi dan selalu kita bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, insya Allah pola pikir ataupun pola bertumbuh kita akan terus terjaga. Mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, boleh saya menambahkan jawabannya? Tadi kan menurut Pak
Berdiri. Berdiri aja. Oh, iya. Menurut Pak Irfan kan bagaimana untuk penerapan karakter kepada anak? Pola pikir tetap itu kan artinya yang negatif. Pola pikir bertumbuh itu kan itu yang positif. Kita menerapkan karakter kepada anak, justru kita memilih kepada pola pikir bertumbuh. Bagaimana caranya? Jangan bosan-bosan kita sebagai pendidik. Jangan bosan, setiap hari kita selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada anak. Jangan bilang aku tidak bisa, harus diganti aku harus bisa. Aku tidak mampu, bilang berikan motivasi kepada anak setiap hari. Aku hebat, aku bisa, selalu seperti itu. Saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak ketika di jam pelajaran matematika. Bu, susah, aku nggak bisa. Itu selalu terlontar di awal-awal pembelajaran. Waktu di semester 1 di awal, di bulan Juli, Agustus. Nah selalu saya bilang, nah kalian itu mampu, bisa, belum tergali. Jadi kita terapkan pola pikir bertumbuh itu setiap hari, jangan bosan. Untuk apa? Pembentukan karakter kepada anak ke jenjang berikutnya. Mungkin itu saja jawaban saya tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Prinsip pembelajaran mendalam itu kan ada 3. Satu, berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga itu mengembirakan. Kalau berkesadaran itu kan fokus, ada hadir di tempat pembelajaran. Bermakna itu memang sesuai dengan karakteristik dan kehidupan anak, ya. Nah, yang mengembirakan ini yang jadi saya pertanyaan, karena di setiap medsos itu kok mengembirakan itu, apakah mengembirakan ketika pembelajaran itu kita memberikan permainan atau games, nyanyi-nyanyi, atau seperti apa yang bentuk mengembirakan pembelajaran di kelas tersebut. Terima kasih. Ice breaking atau nyanyian, tapi bisa juga dengan metode pembelajarannya. Contohnya misalnya pembelajaran matematika di kelas 1 saya kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan. Saya mengajak anak tersebut, saya bikin materi asesmennya atau pembelajaran menggunakan kayak ubur-ubur. Nah, di situ saya menggunakan pemilih, tapi memilihnya buah-buahan gitu. Di dalam buah-buahan tersebut ada materi pembelajarannya, ada soalnya. Jadi nanti anak itu menggunting, menempel. Jadi anak itu yang beraktivitas langsung gitu. Jadi anak itu, ibu mau lagi dong besok kayak begitu lagi, jualan-jualan atau seperti itu. Tapi bukan memperbanyak ice breaking atau nyanyi-nyanyian. Jadi ice breaking itu cuman selingan lah gitu. Tapi kalau untuk mengembirakannya metode pembelajarannya yang Bapak Ibu gunakan. Strateginya ya. Iya. Strategi yang menuju ke Strateginya. Pembelajaran yang interaktif. Iya. Gitu. Terima kasih. Saya kelompok ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan menerima salah satu dimensi profil. Tidak perlu diacak karena jumlahnya ada berapa Pak? 9. Kelompoknya? 9. Ini ada 8. Berarti ada yang double 1 ya. Setiap kelompok membuat contoh strategi konkretnya mewujudkan dimensi profil lulusan. Terus nanti Bapak Ibu diskusikan menggunakan kertas yang sudah disediakan. Setelah itu nanti Bapak Ibu ditempel nih di tembok-tembok, seperti contohnya udah ada yang bekas waktu kepala sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu per kelompok ada yang menjaga tokonya lah di situ, menjaga warungnya 2 orang, yang 3 nanti berkeliling ke kelompok yang lainnya. Jadi nanti menanyakan sesuai nggak sih dengan dimensi profil kelulusan. Tuh seperti itu. Nanti setelah bertanya sudah sesuai, berikan saran atau kritik. Saran aja deh, jangan kritik, saran, dan berikan nilai. Jadi namanya window shopping itu nanti Bapak Ibu yang bertiga itu berkeliling satu-satu menanyakan. Paham?
kolaborasi, wujudkan visi, bersama membangun kota. Kota Persada juara. Oke.